Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Masih bersama dengan saya Om Buddha Mutipa di Intip TV Official. Hari ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat penting untuk kita sama-sama ketahui. Saya akan memberi judul pembahasan saya kali ini adalah mengenal fidusia dan hubungannya dengan kredit kendaraan bermotor. Pembahasan kali ini merupakan jawaban kami untuk beberapa viewers kami yang meminta kami untuk membahas mengenai tema yang berhubungan dengan kasus fidusia dan lebih spesifiknya lagi mengenai kredit kendaraan bermotor. Untuk itu, kami akan mengemas jawaban kami dalam 5 pokok besar melalui 5 buah video. Pertama, kami akan membahas tentang fidusia dan hubungannya dengan kredit kendaraan bermotor. Yang kedua, kami akan membahas tentang dasar-dasar dan aspek-aspek hukum dari fidusia itu sendiri. Yang ketiga, kami akan membahas tentang simpang siur mengenai keringanan kredit untuk pekerja informal yang terdampak dengan wabah corona. Yang keempat, kami akan membahas tentang carut-marut penanganan dan penyelesaian kasus fidusia di Indonesia. Dan yang kelima, kami akan membahas tentang tips menyelesaikan kasus fidusia, secara khusus fidusia kendaraan bermotor di Indonesia. Kami sangat berharap saudara untuk tidak men-skip video ini dan teruslah menonton sampai selesai supaya mendapatkan ilmu yang utuh. Kami juga berharap kiranya saudara-saudara men-subscribe channel kami, berikan komennya, like dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada sebanyak mungkin orang supaya mereka juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan demikian kami berharap saudara sudah membantu mereka untuk menyelesaikan persoalan secara mandiri jika mereka mengalami persoalan yang berhubungan dengan kredit kendaraan bermotor. Mengawali pembahasan kami perlu tegaskan bahwa pemaparan kami hanya didasarkan oleh pengalaman kami selama kami di lembaga kami yaitu di Intel Tipikor PRI, dan pengalaman ini didasarkan pada saat kami memberikan advokasi dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan fidusia yang terjadi antara pihak masyarakat dengan pihak leasing. Ini bukanlah sebuah analisa atau kajian hukum yang komprehensif. Juga tidak didasarkan pada tafsir dan kajian hukum yang dilakukan secara akademik di kampus-kampus. Harapan kami kiranya apa yang kami sampaikan di sini dapat menjadi referensi pembelajaran bagi kita semua untuk memberikan pemahaman kepada kita soal kasus fidusia dan segala konsekuensi hukum yang ada di dalamnya. Saudara-saudara, jika kita membandingkan sebenarnya, pembelian kendaraan secara tunai jauh lebih menguntungkan. Tetapi, jika kita mengamati kecenderungan konsumen di Indonesia, pembelian kendaraan melalui jalur kredit menjadi favorit banyak orang di Indonesia. Pertanyaannya adalah, mengapa orang memilih membeli kendaraan mereka secara kredit? Alasannya karena dalam pembelian secara kredit itu memiliki keuntungannya sendiri. Pertama, saudara tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Hanya butuh mengeluarkan down payment, lalu saudara sudah dapat memiliki kendaraan impian saudara. Yang kedua, dengan melakukan pembelian kendaraan secara kredit, saudara akan diuntungkan dengan adanya asuransi mobil selama kredit itu masih berjalan. Jadi, saudara tidak perlu khawatir jika ada hal-hal yang terjadi dengan kendaraan saudara. Kalau saudara membeli mobil secara tunai, tentu hal ini tidak akan didapatkan, asuransi tidak akan didapatkan. Atau setidaknya saudara harus mengasuransikan lagi secara mandiri kendaraan saudara dengan pengeluaran tambahan. Untuk memberikan pemahaman kepada saudara mengenai hukum fidusia dalam kredit kendaraan bermotor, maka saudara harus benar-benar memahami beberapa peraturan mengenai sistem kredit itu sendiri dan hukum fidusia dalam sistem kredit di Indonesia. Tidak banyak orang yang tahu mengenai hukum fidusia dan apa kegunaannya baik antara debitur maupun untuk kreditur itu sendiri. Oleh karena itu, saudara wajib memahami pengertian secara jelas tentang fidusia sehingga tidak menimbulkan gagal paham yang berkemungkinan menimbulkan penafsiran secara sepihak yang justru mengaburkan pemahaman yang sesungguhnya mengenai fidusia. Secara sederhana, fidusia dapat diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan sebuah benda, entah itu harta bergerak atau harta yang tidak bergerak, di mana registrasi hak kepemilikannya masih berada di bawah kekuasaan pemilik benda itu sendiri. Contohnya, jika saudara melakukan kredit kendaraan bermotor,
maka pihak pemberi kredit akan membeli kendaraan tersebut ke dealer dan selanjutnya dikreditkan kepada saudara melalui proses fidusia. Karena itu haruslah dipahami dengan baik bahwa kendaraan bermotor tersebut adalah milik pemberi kredit. Meskipun registrasi hak kepemilikan dari kendaraan tersebut seperti BPKB sudah dialihkan atau diatasnamakan dengan saudara. Artinya selama saudara belum melunasi semua angsuran kredit saudara kepada pemberi kredit, maka kendaraan bermotor tersebut masih menjadi milik dari pemberi kredit kepada saudara. Begitu juga berlaku pada kredit KPR, walaupun nama yang tertera di akta adalah nama penerima kredit, namun hak kepemilikan atas benda itu, rumah atau tanah yang tertera di akta SHM, yang telah dialihkan kepemilikannya melalui perjanjian fidusia, maka KPR itu masih dalam kepemilikan lembaga finance yang memberikan kredit kepada saudara. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, di sini dijelaskan bahwa terdapat pihak-pihak pemilik kepentingan yang disebut sebagai, pertama itu pemberi fidusia, dan yang kedua itu disebut penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang atau perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan dari fidusia. Dalam konteks kredit kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia, yang umumnya kita jumpai bahwa pemberi fidusia adalah lembaga finance atau perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kepemilikan kendaraan bermotor kepada seseorang yang ingin memiliki kendaraan tersebut secara angsur atau dengan jalan mengangsur. Sedangkan penerima fidusia adalah orang atau perseorangan atau korporasi yang menjadi penerima kredit yang mempunyai piutang dan pembayaran yang dijamin dengan jaminan fidusia. Atau dengan kata lain bahwa penerima fidusia adalah seseorang atau korporasi yang ingin memiliki kendaraan bermotor melalui cara kepemilikannya dengan cara melakukan kredit terhadap kendaraan bermotor itu sendiri. Secara sederhana, hukum fidusia adalah hak milik secara kepercayaan. Pengertian lengkapnya, hukum fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak seperti benda berwujud maupun yang tidak berwujud dan hubungannya dengan hutang piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur selaku peminjam kepada kreditur jika itu berhubungan dengan KPR. Dan sebaliknya, kreditur akan memberikan benda jaminan fidusia kepada debitur jika itu adalah dalam kasusnya kredit kendaraan bermotor. Dampak dalam praktek fidusia seperti ini haruslah dipahami bahwa pemilik barang atau benda atau kendaraan hanya diserahkan kepemilikannya kepada pihak lain, tetapi penguasaannya tetap menjadi milik pemberi kredit. Oleh karena itu, terdapat juga istilah jaminan fidusia di mana penyerahan kepemilikan seperti ini disertai dengan pemberian jaminan kepada pihak lain. Wajib disadari bahwa pemberian pinjaman atau utang oleh kreditur, pemberian utang kepada debitur yaitu penerima utangan yang didasarkan pada kepercayaan bahwa debitur ini memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya yang telah disepakati bersama pada proses pengikatan utang itu sendiri. Ini merupakan hal yang paling penting disadari sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Jika kita melihat dari asas kemanfaatan sebenarnya, maka jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk penjaminan yang lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat kita terkait permodalan atau keterbatasan keuangan, sehingga pembelian kendaraan bermotor dilakukan dengan cara dikredit oleh konsumen. Seperti kita ketahui bersama bahwa seorang yang ingin memiliki kendaraan atau yang kita sebut sebagai konsumen yang membeli kendaraan dengan cara menyicil biasanya menggunakan jasa perusahaan pembiayaan yang di Indonesia kita kenal dengan sebutan leasing. Ketika jenis dan harga barang sudah disepakati, konsumen dan lembaga pembiayaan menjalani kesepakatan dalam suatu perjanjian tertulis. Dalam perjanjian itu umumnya diatur mengenai jangka waktu cicilan, besarannya cicilan, sanksi jika kewajiban tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak, baik oleh kreditur maupun oleh debitur. Dari proses inilah tercipta hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur, di mana hak dan kewajiban dari debitur yang berimbal balik dengan hak dan kewajiban dari seorang kreditur.
Selama proses ini tidak menghadapi masalah dalam arti kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul di kemudian hari. Biasanya persoalan akan muncul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman atau lalai memberikan angsuran terhadap kendaraan yang dikreditkan itu. Pada prakteknya, pemanfaatan jaminan fidusia masih memiliki banyak permasalahan. Misalnya saja terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia, penarikan objek jaminan fidusia, penghapusan utang yang berhubungan dengan jaminan fidusia yang telah dilunasi. Sebenarnya kewajiban ini antara debitur dan kreditur memiliki kewajiban untuk mendaftarkan terhadap jaminan fidusia seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Ini merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik itu oleh kreditur maupun oleh debitur. Permasalahan yang berhubungan dengan penarikan objek jaminan fidusia merupakan salah satu jenis permasalahan yang paling banyak dialami dan dikeluhkan oleh konsumen Indonesia. Karena apa? Karena pihak perusahaan pembiayaan atau leasing selalu melakukan penarikan secara sepihak dengan menggunakan kekerasan. Salah satu hal yang penting dalam jaminan fidusia adalah pembuatan sertifikat fidusia. Ini penting sekali menjadi perhatian bagi kita semua mengenai pembuatan sertifikat jaminan fidusia. Pembuatan sertifikat jaminan fidusia adalah pendaftaran jaminan fidusia itu sendiri ke kantor pendaftaran fidusia, lalu selanjutnya dilegalisir oleh notaris. Pembuatan sertifikat jaminan fidusia bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak, baik oleh pemberi kredit maupun oleh penerima kredit. Secara hukum, dalam proses eksekusi nantinya, maka dua-dua hak-hak hukum antara kedua belah pihak akan dilindungi oleh adanya sertifikat itu. Dengan begitu, kedua belah pihak dapat terhindar dari hal-hal yang akan menjadi kerugian di antara kedua belah pihak. Sebagai konsumen, Anda sebagai seorang konsumen, maka sertifikat ini berperan melindungi saudara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pihak leasing atau pihak pemberi kredit yang sering melakukan penyitaan benda atau barang, yang sering melakukan penyitaan kendaraan bermotor itu yang dijadikan sebagai jaminan, sebagai barang jaminan fidusia. Proses eksekusi sebenarnya kalau kita lihat memiliki perhitungan dan perlu pertimbangan yang luar biasa, seperti berapa jumlah cicilan hutang yang sudah dibayar oleh debitur, lalu status dari barang benda fidusia itu sendiri antara kreditur dan debitur. Ini menjadi sebuah perhitungan yang sungguh luar biasa, ya, itu terkadang menjadi konflik antara debitur maupun oleh kreditur. Proses eksekusi fidusia yang didaftarkan bisa mengarah yang tidak didaftarkan, proses eksekusi fidusia yang tidak didaftarkan bisa mengarah kepada konflik yang berkemungkinan besar terjadi antara kedua belah pihak jika mereka mengajukan ke pengadilan, bahkan jika mereka selesaikan di antara kedua belah pihak itu sendiri. Sebagai perjanjian yang sah, jaminan fidusia dengan akta bawah tangan memang dapat dijadikan bukti di pengadilan. Namun, prosesnya memerlukan waktu yang panjang. Hukum yang akan dilalui panjang dan justru membutuhkan biaya yang sangat banyak dan tidak sedikit. Terkait permohonan pendaftaran jaminan fidusia, sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang yang mensyaratkan bahwa diajukan dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia itu sendiri. Kecuali terhadap benda-benda tertentu yang dapat dibebankan dengan akta di bawah tangan, maka waktu pendaftarannya yaitu bisa sekitar 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan dari perjanjian pokok itu sendiri. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau berada di luar negeri, kewajiban untuk mendaftarkan tetap berlaku agar memberikan kepastian hukum antara kedua belah pihak, baik untuk kreditur maupun kepada debitur. Saat ini prosedur jaminan fidusia telah dapat dilakukan secara elektronik, di mana pengurusannya tidak lagi dilakukan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, namun terpusat di Dirjen Administrasi Umum di Jakarta, yaitu di Dirjen AHU. Pengaturan mengenai pelayanan fidusia secara elektronik telah diatur dalam berbagai peraturan, misalnya melalui peraturan Kementerian Hukum dan HAM maupun peraturan pemerintah. Namun demikian, belum ada dasar hukum
yang setara dengan undang-undang yang menjadi landasan pelaksanaan pelayanan fidusia secara elektronik seperti yang saya katakan sebelumnya. Pada dasarnya, jaminan fidusia ini diberikan oleh debitur selaku peminjam kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utangnya. Artinya begini, bahwa pemberi kredit itu memberikan jaminan fidusia ini kepada penerima kredit untuk menjamin pelunasan utangnya. Dalam prakteknya, sebenarnya jaminan fidusia memberi ikatan yang kokoh antara kedua belah pihak, yaitu antara debitur dan kreditur, untuk melakukan perannya masing-masing guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak itu sendiri. Jika saudara sudah ada jaminan fidusia sebagai debitur, saudara akan diuntungkan dengan tidak adanya penarikan barang secara paksa jika kredit yang saudara cicil mengalami kemacetan di kemudian hari. Jadi barang yang sudah dikredit walaupun belum lunas cicilannya, namun sepenuhnya menjadi milik saudara sehingga leasing tidak berhak mengambilnya ketika berada di tengah-tengah masa proses kredit itu sendiri. Terlebih lagi jika leasing menggunakan oknum pihak ketiga yang kita kenal dengan sebutan debt collector, yang cenderung melakukan pengambilan secara paksa terhadap kendaraan yang saudara sudah kredit. Tapi ada catatannya untuk saudara sebagai seorang debitur untuk menggunakan jaminan fidusia saudara. Dengan adanya jaminan fidusia, sertifikat fidusia, mereka tidak akan dapat melakukan pengambilan secara paksa. Anda tidak diperkenankan juga untuk mengalihkan kendaraan ke pihak lain selama masa kredit itu berlaku. Perlu menjadi catatan bahwa penarikan kendaraan oleh pihak perusahaan atau leasing yang dilakukan tanpa membawa sertifikat jaminan fidusia dan melibatkan pihak ketiga dalam proses penarikan kendaraan bermotor seperti debt collector yang saya sebutkan tadi, bahkan debt collector tidak membawa dan tidak memiliki surat kuasa dari perusahaan, tidak membawa sertifikat jaminan fidusia pada saat penarikan kendaraan bermotor, dan juga terkadang perusahaan tidak memberikan surat peringatan 3 kali, maka penarikan secara paksa itu adalah pelanggaran secara hukum. Karena itu saudara-saudara perlu menjadi perhatian saudara sebagai penerima kredit, orang yang melakukan kredit kendaraan bermotor, bahwa ketika saudara menjamin dengan sertifikat fidusia terhadap kredit yang kendaraan yang Anda kreditkan itu, maka akan memberikan kepastian hukum kepada saudara sehingga saudara tidak dapat dimainkan oleh pihak leasing atau pihak perusahaan pembiayaan. Harapan kami kiranya saudara memiliki pengertian tentang hukum fidusia dalam sistem kredit mobil atau sistem kredit kendaraan lainnya di Indonesia. Dengan adanya informasi ini, tentu saudara akan lebih tahu mengenai hukum-hukum apa saja yang terdapat dalam sistem kredit suatu barang atau kredit dan kredit kendaraan bermotor, dan saya yakin proses kredit yang saudara lakukan akan aman. Harapan kami ke depan masih ada 4 pokok lagi yang akan kami sampaikan pada video kami berikutnya. Ini merupakan video pengenalan terhadap fidusia kepada saudara sehingga saudara dapat memahami tentang fidusia itu sendiri. Itu saja yang saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.